Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2301010101114. Pada kesempatan hari ini, saya senang untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya yang berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan ini saya senang melanjutkan proyek saya yang kemarin ya. Ini berkaitan dengan aplikasi wisata yang berbasis bahasa pemrograman Java. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi dalam proses pembuatan ini saya menggunakan aplikasi yaitu IntelliJ IDEA karena saya lebih nyaman menggunakan itu ketika menjalankan program bahasa Java. Oke, baik, kita akan mulai ya. Di sini kita lihat bahwa ya ini ada persiapan dan struktur proyek ya. Jadi di sini ada namanya aplikasi wisata titik Java. Kenapa titik Java? Karena bahasanya bahasa pemrograman Java. Dan di sini saya akan membuat jadi sini ada dua kelas ya, ada pemesanan wisata sebagai model data dan yang kedua ada aplikasi wisata sebagai kelas utama untuk membangun GUI atau Graphic User Interface dan logika. Jadi kalau kita misalnya lihat di sini ada model datanya ya. Yang pertama ada pemesanan wisata, itu terdiri dari kelas. Jadi kelas ini merepresentasikan satu pemesanan dan atribut privat sesuai dengan data yang dimasukkan pengguna. Dan ada konstruktor menerima semua data dan langsung menghitung. Jadi itu menggunakan rumus total bayar sama dengan harga dikali jumlah destinasi, karena tiket itu dibeli per destinasi. Udah tuh getter disediakan untuk mengakses data dari luar atau enkapsulasi ya. Jadi dengan memisahkan model ini kita bisa dengan mudah mengubah struktur data tanpa mengganggu tampilan. Dan yang ketiga itu ada namanya kelas utama. Di sini kelas utama itu digunakan untuk deklarasi komponen. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya private ya. Bentar. Nih, ada namanya private string. Jadi di sini itu merupakan deklarasi komponennya. Kita bisa lihat di sini aja G text field ya. Ini untuk aplikasi utamanya. Nah, ini memaksudkan apa? Jadi semua komponen GUI ini dideklarasikan sebagai variabel instance agar bisa diakses dari semua metode. Dan yang kedua ada namanya daftar pemesanan. Ini untuk menyimpan semua pemesanan yang sudah dilakukan untuk histogram ya. Dan yang ketiga ada namanya konstanta harga untuk memudahkan perubahan jika tarif berubah. Nah, kita bisa melihat di bagian 4 ada namanya konstruktor. Ini untuk membangun tampilan. Nah, kita bisa melihat ada setting frame-nya. Bentar ya, set title. Nah, yang ini ya. Kita bisa lihat ya, ini untuk setting frame-nya. Jadi pada tampilan ini ada grid pick layout. Jadi mengapa ada grid pick layout? Karena fleksibel untuk mengatur posisi komponen secara terstruktur, mirip dengan desain di soal. Jadi setiap komponen ditambahkan dengan grid width constraint untuk mengatur baris atau kolom dan lebar. Dan ada komponen per baris. Jadi ada data pengunjung yang mencakup label dan text field nama, juga ada combo box kota. Berarti yang ada pilih destinasi itu ada namanya for text box dalam panel grid layout itu 2x2 ya. Dan yang ketiga ada detail pemesanan, itu terdiri dari text field yang ada jumlah tiketnya, radio button untuk jenis tiket dengan button group agar mutualinya eksklusif ya. Dan ada informasi harga. Di situ informasi harganya itu terdiri dari dua label. Di situ ada namanya harga per orang dan total bayar yang akan diupdate otomatis. Dan ada tombol aksi, itu 4 tombol dalam panel dengan flow layout ya. Dengan flow layout. Dan juga ada namanya label salam di bagian bawah ya. Jadi saya menggunakan grid bit layout ini agar tata letak rapi dan menyerupai gambar seperti yang ada di soal di contoh ya.
Nah, setiap baris itu diatur dengan indeks greedy, dan saya juga memberikan padding agar tidak terlalu rapat ya. Nah, di situ ada namanya event listener untuk update harga otomatis. Nah, ini saya coba kasih lihat untuk RB dewasanya ya. Nah, di sini itu setiap kali pengguna mengganti jenis tiket atau mengisi jumlah, metode update harga dipanggil untuk menghitung ulang tampilan harga. Nah, untuk tombol-tombol diberi aksi itu biasanya berfungsi untuk menggunakan lambda expression untuk mempersingkat kode listener ya. Seperti itu. Nah, di situ ada namanya update harga. Nah, sebenarnya update harga ini punya tujuan untuk menentukan harga berdasarkan radio buttonnya. Jadi contohnya ketika ada perubahan harga, nah ini kode-kode ini kalau kita bisa lihat itu untuk membaca jumlah ya, dan menghitung jumlah destinasi yang dicentang dengan metode hitung destinasi yang terpilih. Jadi kita terpilihnya berapa, kita bisa menggunakan namanya checklist ya. Jadi itu nanti akan menggunakan kalkulasi yang berdasarkan rumus total sama dengan harga dikali jumlah kali destinasi, seperti itu. Nah, untuk metode pesannya ini ada beberapa hal, itu ada namanya validasi input. Bentar ya, bentar. Metode pemesanan ya, jadi ini ya metode pemesanannya ya. Jadi di situ itu untuk penyimpanan data ke dalam koleksi. Ini penting untuk fitur histogram nanti ya. Nah, ada metode reset form. Nah, sebenarnya metode reset form itu apa? Kita coba cek ya, di sini ya reset formnya. Nah, sebenarnya reset from ini apa sih? Jadi reset from itu fungsinya untuk mengosongkan semua text valid ya. Text field. Sorry kok text valid, text field. Field itu artinya teks yang berada dalam lingkup dari GUI tersebut. Itu berfungsi. Jadi ketika misalnya kita panggil, kita recall update harganya agar label kembali ke nilai default. Default itu nilai yang semula ya. Dan untuk meminta fokus ke nama agar pengguna langsung bisa mengetik. Nah, di sini ada namanya metode tampilkan histogram. Nah, ini kan sebenarnya fungsinya agar supaya ada namanya visualisasi sederhana ya. Jadi tanpa library tambahan. Nah, skalanya itu panjang. Itu berdasarkan disesuaikan agar tidak terlalu panjang atau pendek. Ini sangat berguna untuk melihat destinasi favorit ya. Itu sesuai dengan GUI tadi ya. Oke. Nah, kita langsung demonstrasikan aja. Kita run ya. Nah, misalnya nama pengunjungnya siapa di sini? Misalnya Lina gitu ya. Nah, pilih kotanya, destinasinya apa di sini? Kita coba pilih Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu kan ada namanya Dusun Bambu ya. Nah, jumlah tiketnya misalnya berapa? 3. Wah, ternyata ada anak-anak semua nih. Kita pilih 4. Nah, coba kita klik pesan ya. Nah, kalau kita pesan ya di sini ya. Kalau misalnya pesanannya masuk dan berhasil, nanti untuk user interface-nya di situ ada tulisan berhasil yang mencantumkan nama, kota, destinasinya. Destinasinya tadi Jakarta Dusun Bambu ya. Jumlah tiketnya 3. Semuanya itu masuk anak-anak dan total biayanya 75.000 ya, atau satu orangnya itu 25.000 khusus untuk anak-anak. Nah, kita mau cek histogramnya. Jadi kita coba lihat di sini histogram. Ini ya ada 3 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini mau saya perjelas lagi bahwa aplikasi ini dibuat dengan prinsip OOP ya.
enkapsulasi, pemisahan model view menggunakan swing dan memenuhi semua fitur yang diminta. Nah, tantangannya itu mengatur layout agar sesuai dengan gambar dan membuat histogram sederhana ya. Karena memang saya tidak terlalu hebat dalam hal mendesain user interface. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam diri saya ya. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya aplikasi ini siap digunakan. Jadi dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut misalnya dengan database atau harga per destinasi wisata ya, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Bu, karena telah membimbing kami selama 1 semester ini, dan saya harap apapun yang saya pelajari selama 1 semester ini, 4 bulan ini ya, ini bisa berguna sebagai saya agar saya memiliki beberapa pengetahuan dari basic hingga komprehensif di bidang pemrograman berorientasi objek. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa.